Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Situs Misteri. Untuk kisah kali ini, Bang Joy akan meneruskan sebuah cerita dari tulisannya Nay_Ra. Sebuah kisah yang berjudul Sumpah Dalam Kubur. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya di deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mampus sudah, rutuk salah satu pria yang memeriksa kebun tomat. Di depannya beberapa tanaman tomat yang baru berumur 1,5 bulan tersebut diserang hama hingga menyebabkan tomatnya membusuk. Hama-hama sialan, Umpatnya lagi, cukup keras hingga membuat petani lainnya menghampiri. aya naon, Cang? Kacau ini, tomat-tomat yang siap panen terserang hama. Kumaha tuh? Para petani itu terkejut saat mendapati tanaman tomat banyak yang rusak. Buahnya langsung membusuk dan sebagian hancur. Beberapa pohonnya pun mati. Kebun tomat hampir 10 hektar itu nyaris gagal panen. Dalam kondisi normal, para petani biasanya rata-rata memanen sebanyak 30 ton per hektar. Kalau wabah ini menyerang dalam jumlah banyak, mungkin hasil panen akan turun drastis. Mungkin karena hujan terus-menerus, tanaman jadi jelek, kata salah satu petani ikut menambahkan. Iya, tapi masa yang kena cuma bagian yang sebentar lagi dipanen? Rugi atuh coba. Para petani sudah berupaya mengurangi serangan hama penyakit tersebut dengan cara memberikan pestisida 2 kali lipat. Tapi upaya itu belum membuahkan hasil maksimal. Tak hanya tomat, ada juga tanaman lain seperti cabai rawit, kubis, dan timun yang terserang penyakit ini. Gagal panenlah kita. Juragan bakal marah kalau tahu hasil panennya membusuk begini. Para petani yang ada di sana ikut-ikutan bingung. Padahal mereka sudah semaksimal mungkin merawat tanaman tersebut agar bisa tumbuh dengan baik. Saat waktunya panen tiba, sebagian malah membusuk. Cukup aneh memang. Terus gimana atuh? Kita lapor ke Bu Risma aja. Kalau kita melapor, bukan hanya tanaman tomat ini yang mati, tapi kita semua yang bakalan mati di tangannya. Para petani tersebut berdebat mengenai lapor atau tidak soal kejadian itu. Namun mereka takut akan dipecat atau tak diupah. Para petani tersebut sepakat untuk tidak melapor. Mereka memilih bungkam dan memanen tanaman tomat yang bagus-bagus saja. Dari kejauhan, Hana memperhatikan para petani yang kalang kabut. Seringai tergambar jelas di bibirnya. Tak lama kemudian, dia berlalu, masuk ke dalam hutan yang gelap tanpa diketahui oleh siapapun. Hadi terbaring di ranjang rumah sakit. Jarum infus menjadi teman dalam kesakitannya saat ini. Sejak sakit, bayang-bayang Hana selalu muncul. Dia ingat penyesalan terbesarnya setahun yang lalu di tempat ini. Saat itu, Hadi sempat memekik memanggil nama Hana sebelum akhirnya tubuh sang istri benar-benar jatuh menghantam lantai. Dia tidak sempat menyambutnya karena Hadi juga agak kaget ketika melihat darah mengalir di sepanjang kaki istrinya. Pasien mengalami pendarahan hebat. Saya menebak, pasien pernah mengalami hal ini sebelumnya kan? Karena dari hasil USG yang kami lakukan tadi, janin di dalam kandungannya tidak berkembang dengan baik. Ukuran janinnya tak sesuai dengan usia kehamilan pasien. Apabila pasien kembali stres dan kelelahan, maka bisa dipastikan bayi kalian tidak akan selamat. Sekilas pembicaraan Hadi dengan dokter yang menangani Hana melintas di ingatan pria itu. Itu adalah penyesalan tidak berguna yang kesekian kalinya Hadi lakukan.
Ketika istrinya yang tak berdaya itu kembali terbaring di ranjang rumah sakit dan terancam keguguran. Hadi jarang berada di rumah. Hana selalu ditemani mertua dan iparnya selama pria itu pergi. Hadi pikir Hana stres karena terlalu banyak pikiran. Pria itu tahu istrinya tipikal orang yang suka menjadikan sesuatu sebagai bahan pikiran. Padahal sejatinya tidak begitu. Jangan harap Hana akan diperlakukan bak permaisuri istana oleh mertua dan iparnya hanya karena sedang mengandung keturunan Kusuma. Justru dua wanita itu bertindak semena-mena, memperlakukan Hana seperti pembantu. Hana paham kenapa selalu dianggap rendah. Dia jelas bukan pebisnis. Sementara garis takdir keluarga suaminya adalah pengusaha sejak muda. Mereka terlahir dalam DNA konglomerat dan hanya bergaul dengan orang-orang yang berasal dari kelas mereka. Pernah suatu hari, Lilis mencari Hana sambil marah-marah. Tapi Risma hanya menanggapi amarah anaknya dengan enteng seraya mengatakan, Mungkin dia sedang sibuk minta dimanja oleh Hadi dengan dalih permintaan anak dalam perutnya. Padahal hanya taktiknya dia saja, biar tidak beres-beres rumah lagi, ujar Bu Risma. Lilis mendengkus. Memang wanita kampungan itu terlalu lembek. Sakit sedikit, minta dimanjain. Capek sedikit, ngeluh. Bilang inilah, itulah. Bikin repot suaminya saja. Lilis masih mengomel, menyalahkan Hana atas masalah ini. Risma menyesap teh dalam cangkirnya, kemudian menambahkan, Si Hana ini benar-benar sudah mengubah Hadi menjadi anak yang pembangkang sama ibunya. Tak mau mendengarkan apa kata ibunya lagi. Terus gimana, Bu? Walaupun begitu, yang lagi dia kandung adalah calon cucu ibu. Ibu tidak sudi punya cucu dari wanita itu. Dia ibu yang tidak akan becus menjaga anaknya nanti. Jadi, apa rencana ibu sekarang? Bu Risma tersenyum dingin. Mereka tidak mungkin mencelakai Hana begitu saja selama Hadi masih berada di rumah. Jadi demi melancarkan aksinya, mereka meminta bantuan Nyai Dasima untuk membuat Hana keguguran. Usai obrolan singkat antara ibu dan anak tentang menantu yang dibencinya itu, hari berikutnya Hana kembali masuk rumah sakit. Kali ini dia benar-benar keguguran. Gadis itu tidak henti-hentinya meremas ujung baju yang dikenakan sampai lecek. Dia gugup dan takut, antara harus pergi atau terus berdiam diri. Pandangannya terus menelisik seisi rumah lewat dapur, memastikan tidak ada seorang pun yang mengetahui gerak-geriknya. Diana, itu namanya, pelayan rumah keluarga Kusuma yang begitu dekat dengan Hana. Ketika istri majikannya masih ada, dialah yang selalu menemani kemanapun Hana pergi. Malam ini dia akan membuat laporan ke kantor polisi untuk menyelidiki kepergian Hana yang dirasa janggal. Sejak awal, dia curiga dengan dua majikannya itu. Diana yakin kalau mereka adalah dalang di balik hilangnya Hana. Awalnya Diana tak menggubris karena dia takut dipecat dari pekerjaannya. Belum lagi mendapat siksaan dari sang majikan. Tetapi setelah dipikir lebih dalam, dan untuk membersihkan nama Hana, Diana memutuskan untuk melapor saat ini juga. "Bi Asis sudah tidur?" tanya Diana pada salah satu pelayan yang hendak masuk kamar. Pelayan itu mengangguk dan membuat Diana makin leluasa untuk mengendap-endap keluar rumah lewat jalan pintas. Mobil temannya sudah terparkir sedikit jauh dari kediaman keluarga Kusuma. Diana meminta bantuan salah satu temannya untuk menunggu di sana. Karena mustahil dia bekerja sama dengan para pelayan di rumah itu. Mobil melaju di jalan pintas melewati hutan. Jalanan lengang membuatnya leluasa untuk menambah laju kendaraan. Namun jalanan yang berbatu membuat mobil itu berguncang beberapa kali hingga Diana harus berpegangan. "Berhenti!" Beberapa orang menghadang laju mobil. Mobil berhenti secara spontan.
membuat Diana hampir terantuk dashboard. Dia terkejut begitu pintu mobil dibuka secara paksa dari luar dan sepasang tangan menyeret Diana keluar. Lepaskan! Melihat orang-orang suruhan keluarga Kusuma bermunculan, membuat Diana menjadi panik. Dia menoleh ke arah temannya. Pria itu juga diseret paksa seperti dirinya. "Ikut kami!" Diana semakin memberontak ketika dua pria kekar menarik lengannya dengan kasar. Mau apa kalian? Kau mau ke kantor polisi kan? Jangan mencoba untuk kabur. Jika masih membantah, nyawamu dalam bahaya. Diana mengernyitkan kening memandang 6 orang bertubuh kekar tersebut. Bahaya apa maksudnya? Siapa yang menyuruh kalian? Aku yang menyuruh. Diana terkejut melihat wanita yang tak lain adalah Lilis, adik kandung Hadi. Wanita itu muncul dari balik kegelapan. Sejenak dia merasa takut pada wanita itu. Lilis terkenal sebagai anak majikan yang paling kejam. Sebenarnya Lilis sudah lama memperhatikan gerak-gerik Diana. Dia tahu pelayan di rumahnya itulah yang paling dekat dengan Hana. Tentu saja tidak menutup kemungkinan kalau suatu saat Diana akan melapor pada polisi. Sekarang Lilis benar-benar tidak akan memberinya ampun. Kau mau mencari Hana? Aku tahu dia di mana. Kata Lilis dengan seringnya mengerikan. Kau mau bertemu dengan dia? Baiklah. Malam ini aku akan mengantarmu ke neraka. Malam itu Lilis benar-benar seperti dirasuki setan. Dia menarik rambut gadis itu dengan kuat. Tak dihiraukannya, jeritan Diana yang kesakitan. Lilis terbahak. Hana yang kau cari itu sudah mati. Kali ini kau yang akan menyusulnya. Diana berusaha melepaskan diri dengan mendorong Lilis. Hal itu semakin membuat Lilis murka. Dia menampar Diana berkali-kali. Diana hendak menghentikan Lilis, tetapi dengan cepat, beberapa orang menahan tangannya. Wajah pucatnya berganti kemerahan. Sudut bibir Diana sobek dan mengeluarkan darah. Amarah Lilis tidak kunjung reda setelah beberapa kali melayangkan tamparan yang cukup keras di pipi pelayannya itu. Diana sudah banjir air mata, tidak kuat menahan rasa perih yang mendera. Aku sudah menyuruhmu untuk diam. Apakah kau memang benar-benar ingin mati? Seperti wanita kampungan itu. Lilis mendengus kasar. Air mata Diana berjatuhan. Selama ini tebakannya tidak meleset. Merekalah yang sudah melakukan perbuatan terkutuk itu pada Hana. Diana tidak bisa membayangkan penderitaan istri majikannya itu di tangan Lilis dan Risma. Bahkan saat Hana masih ada, Diana selalu melihat Hana diperlakukan semena-mena. Dia tidak mengerti kenapa ada wanita berhati iblis seperti majikannya ini. Mbak Hana masih hidup. Aku percaya. Dia tidak akan mati semudah itu. Apa kau bilang? Mbak Hana masih hidup. Aku yakin. Ucapan lantang Diana kembali memancing amarah Lilis. Dalam kilat matanya hanya ada kebencian. Kebencian pada Hana karena merasa tersisih ketika Surya berkali-kali mengabaikannya. Aku akan membunuhmu. Lilis berteriak dengan brutal. Gadis itu menduduki perut Diana lalu mencekiknya. Diana sesak napas. Tangannya berusaha melawan agar Lilis melepaskannya. Namun wanita itu di depannya seperti kerasukan setan. Diana tidak sanggup membayangkan seandainya dia mati di tangan majikannya yang kejam itu. Seharusnya aku juga membunuhmu. Kau mau tahu bagaimana Hana tewas? Ya, wanita itu mati karena dikubur hidup-hidup. Aku akan mengantarkanmu padanya. Diana tersengal-sengal. Tenaganya mulai habis. Pukulannya pada tangan Lilis mulai melemah, lalu jatuh terkulai. Sesak dan sakit bercampur menjadi satu. Melihat Diana yang tak berdaya, Lilis mengendurkan cekikannya. Dia terengah-engah dengan peluh membasahi wajah. Ketika Lilis bangkit dari atas perut Diana, tiba-tiba suara gemuruh datang dari kedalaman hutan. Angin kencang tiba-tiba menerpa.
menerbangkan dedaunan kering. Masih dengan rasa terkejut, Lilis dan keenam orang suruhannya terhempas oleh angin kencang. Tubuh mereka menabrak pepohonan. Dalam gelapnya hutan, Lilis menahan nyeri di sekujur badannya akibat hantaman angin kencang tadi. Perlahan matanya melihat siluet seorang perempuan yang sangat dia kenali. Hana? Lilis berusaha untuk bangkit begitu perempuan itu mendekatinya. Mata gadis itu melotot saat menyadari bahwa sosok di hadapannya benar-benar sosok Hana. Kau kan sudah mati. Tubuh Lilis gemetar menahan rasa takut. Dia benar-benar tidak percaya dengan sosok yang saat ini berada di hadapannya. Penampilan Hana terlihat sama saja seperti waktu mereka membawanya ke hutan. Bedanya, tidak ada bekas luka atau setetes pun darah di tubuh wanita itu. Hana tersenyum melihat adik iparnya yang ketakutan. Wanita itu semakin mendekat, membuat Lilis memundurkan tubuhnya. Belum, Lis. Aku belum mati. Lilis terbelalak. Dia menjerit seraya mundur menjauh. Gadis itu masih tidak percaya dengan sosok yang berada di hadapannya. Bagaimana mungkin Hana masih hidup? Pergi kau! Pergi! Kau sudah mati! Lilis menggeleng berusaha menyadarkan diri. Sosok Hana terus mendekat. Akhirnya mereka berdua saling berhadapan. Lilis, aku masih hidup. Hana mengulang. Dia tersenyum, senyumannya yang terlihat mengerikan. Tidak lagi seteduh dulu. Lilis sempat merutuki kebodohannya, menghabisi nyawa pelayan sialan itu di malam hari, karena pada akhirnya dia harus berhadapan dengan Hana. Lilis masih terus menyangkal bahwa sosok yang berada di hadapannya ini bukanlah Hana, melainkan setan. Aku datang untuk meminta bayaran atas apa yang kuterima waktu itu, kata Hana cukup tenang. Lilis menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Tidak! Wanita di depannya bukan Hana. Perempuan miskin dan lemah itu tidak pernah mengancamnya seberani ini. Hana tersenyum sinis. Lilis berusaha menjauh saat Hana mendekat, namun perempuan berjubah hitam itu justru menarik rambutnya, lalu menyentak Lilis hingga berhadapan dengan Hana. Seluruh tubuh Lilis merinding luar biasa. Melihat Lilis menutup matanya rapat-rapat, Hana kembali bersuara. Apa kau tidak merindukan kakak iparmu ini, Lis? Kau setan! Bentak Lilis kasar. Dia sangat yakin kalau sosok yang berada di depannya ini bukanlah Hana, melainkan setan. Tidak mungkin wanita itu masih hidup setelah dianiaya dan dikubur hidup-hidup. Berisik! Tangan kanan Hana bergerak mencengkeram leher Lilis dan menekannya. Lilis memberontak dan memukul tangan yang mencengkeram lehernya. Gadis itu mulai sesak napas. Dengan satu gerakan, Hana menarik Lilis ke atas, kemudian menjatuhkannya ke tanah dengan cukup keras. Suara berdebum diiringi ringisan langsung memecah sunyi hutan tersebut. Lilis merintih kesakitan sambil terbatuk-batuk. Dasar laknat! Sudah kuduga, kau memang bersekutu dengan iblis. Sahutnya menatap Hana dengan tajam. Hana membalas menatapnya dengan angkuh, tidak peduli dengan ucapan gadis itu. Lihatlah, bahkan sampai kini, hinaan Lilis padanya tidak berubah. Kata-kata kotor itu selalu keluar dari mulutnya. Diana yang terkapar di tanah akibat perbuatan Lilis berusaha menguatkan diri untuk bangun. Sedangkan beberapa orang suruhannya turut kabur. Mereka tidak berani melawan Hana yang terlihat seperti manusia dirasuki roh. Apa yang kau inginkan? Kau ingin membunuhku? Jangan mendekat. Kau akan mati jika mendekatiku. Lilis menggenggam kuat jimat pemberian Nyai Dasima. Jimat yang diyakini dukun itu mampu melindunginya dari Hana. Hana malah tertawa mendengar kalimat ancaman itu. Dulu ia memang takut dengan ancaman apapun yang keluar dari mulut busuk adik iparnya ini.
Ia selalu takut jika ibu mertuanya marah, karena setiap kali Risma marah, ia akan memukuli Hana tanpa ampun. Kau dan ibumu memang sama saja, Lis. Tidak berubah sejak dulu. Kupikir, setelah kalian berhasil menyingkirkanku dari rumah itu, kau akan sedikit berubah menjadi lebih baik. Ternyata tidak ya. Saut Hana datar. Kau! Lilis bergidik ketakutan saat tatapan Hana berubah menjadi sedingin es. Kau tahu betapa pengapnya terkubur di hutan itu? Betapa gelap dan perihnya semua luka di sekujur tubuhku. Dan seberapa kerasnya aku meminta tolong agar bisa diselamatkan. Apa kau tahu rasanya, Lis? Atau kau mau kukubur juga agar ikut merasakannya? Tanya Hana dengan penuh penekanan. Lilis menggelengkan kepalanya ketakutan. Aku tidak mau mati. Ini semua rencana ibu. Sejak awal aku tidak bermaksud membunuhmu. Lilis semakin kalut dan panik saat Hana semakin mendekatinya. Kumohon, Hana. Kau tidak bermaksud membunuhku. Padahal kenyataannya, kau yang sangat menginginkan kematianku, kan? Ekspresi Hana terlihat mengerikan. Aku juga tak ingin mati malam itu. Tapi kau tetap membunuhku. Aku sudah memohon ampun, tapi kalian malah menguburku ke dalam tanah hidup-hidup. Lilis ketakutan setengah mati. Air matanya berjatuhan. Dengan sekuat tenaga dia mencoba bangun meski terseok-seok. Berusaha menghindari Hana yang seakan berubah wujud menjadi malaikat maut. Ancaman Hana bukan sekedar omong kosong belaka. Dia bisa melihat sorot amarah di mata wanita itu. Lilis sudah panik karena takut nyawanya dihabisi. Lilis berusaha lari dari hadapan Hana. Dia terseok-seok menuju mobil hitam yang terparkir di tepi jalan. Tak dihiraukannya, Hana yang berada di belakang. Dia hanya ingin segera kabur dari tempat itu. Jimat yang pernah diberikan oleh Nyai Dasima ternyata tidak mempan untuk melindunginya. Lilis yang ketakutan berusaha untuk masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin. Kabur dari selaksa teror Hana yang mengerikan. Hana memandangi adik iparnya yang bersiap pergi menghindarinya. Saat Hana ingin mengejarnya, sebuah suara serak menghentikan pergerakan wanita itu. Hana langsung menoleh. Mbak Hana! Mbak Hana masih hidup. Gadis berwajah pucat dengan wajah memar dan darah di sudut bibir itu menatap Hana dengan pandangan tidak percaya. Dia berlari mendekati Hana dengan tertatih. Meski seluruh tubuhnya sakit, Diana tetap memaksakan diri untuk berjalan. Hana terpaksa menghentikan aksinya. Dia memandangi Diana yang berjalan mendekat. Gadis berusia 20 tahun itu tampak menyedihkan karena hampir mati di tangan majikannya sendiri. Seandainya Hana tidak datang, mungkin Diana sudah berubah menjadi mayat saat itu. Perbuatan Lilis memang sudah di luar batas. Setelah berhasil menyingkirkan Hana, sekarang dia ingin menyingkirkan pembantunya. Banyak hal yang tidak bisa Hana jelaskan pada gadis itu, jadi dia hanya memilih diam. Sedangkan Diana menangis terharu, menyadari istri majikannya ditemukan dalam keadaan sehat. Sebelumnya dia sangat terkejut ketika Lilis mengatakan Hana sudah mati. Mbak, ayo pulang. Tuan Hadi sakit keras, Mbak. Diana bergetar mengatakannya. Tuan pasti senang karena Mbak kembali pulang. Tuan sangat menderita sejak Mbak Hana dinyatakan hilang. Gadis itu menarik lengan Hana dan mengajaknya untuk segera pulang. Namun Hana melepaskan tangan Diana. Wanita itu menatapnya dengan serius, menolak untuk ikut dengannya. Mbak gak bisa pergi. Ada hal yang harus Mbak urus, Dian. Apa itu, Mbak? Hana menggeleng. Dia langsung menjelaskan bahwa dirinya benar-benar tidak bisa kembali ke rumah itu, apalagi bertemu Hadi. Itu adalah sebuah hal yang sangat mustahil. Lalu, bagaimana dengan Tuan Hadi, Mbak?
Tuan sakit keras. Tuan sering menangis. Apa Mbak Hana tega? Kumohon jangan sekarang. Jangan biarkan Hadi tahu keberadaanku. Rahasiakan ini darinya. Aku percayakan semuanya padamu. Hana langsung menyuruh Diana untuk pulang, karena tempat itu cukup berbahaya untuknya. Gadis itu sempat menggeleng, mencegah Hana agar tidak pergi. Hana tidak punya pilihan selain meninggalkan Diana sendirian. Dia melangkah mantap memasuki hutan. Sebelum wanita itu benar-benar pergi, Diana berseru lagi. Lalu kapan Mbak akan pulang menemui Mas Hadi? Hana berbalik dan tersenyum. Tatapannya yang semula dingin langsung berubah lembut. Kuharap kamu mau membiarkan sang waktu yang menjawabnya. Jangan khawatir. Aku yakin Hadi akan baik-baik saja. Hana berjalan di sepanjang hutan yang gelap tanpa satupun penerangan. Suara langkahnya memecah hutan yang sunyi. Tujuannya saat ini adalah sebuah pondok kecil di tengah hutan. Pondok berdinding anyaman bambu itu mulai tampak dari kejauhan. Hana tidak takut pada kegelapan di sekitarnya. Rasa takutnya sudah habis termakan oleh dendam yang membara akibat kejadian naas malam itu. Masih terekam jelas dalam ingatan saat tubuhnya ditimbun tanah dalam keadaan hidup. Tubuhnya yang penuh luka sangat sulit digerakkan. Akhirnya Hana pasrah pada jalan hidupnya yang mengenaskan. Saat itu mati adalah jalan terbaik daripada harus menanggung beban derita yang tak berkesudahan. Nyai, aku datang. Perempuan tua itu menoleh ke arah pintu saat melihat Hana masuk ke rumah. Tanpa bertanya pun, beliau tahu apa yang sudah perempuan itu lakukan di luar sana. Nyai Ningrum, begitu sebutannya. Nenek tua yang mendapat titah untuk menjaga hutan larangan selama bertahun-tahun. Hutan yang konon terkenal mistis dan seram. Tidak terhitung sudah berapa banyak hutan tersebut menelan korban. Ada yang pernah tersesat karena mengikuti makhluk halus menyerupai orang, hingga tak pulang berhari-hari. Yang lebih menakutkan adalah banyak kasus orang hilang secara misterius, dan kabarnya dibawa makhluk halus ke dunia lain. Hana adalah salah satu orang yang diselamatkan oleh para penghuni hutan tersebut dan dibawa ke dunia mereka. Dia membuat perjanjian dengan Dewi Banowati, sang pemilik kerajaan Pati. Awalnya Hana begitu ketakutan. Perjanjian itu tentu saja tidak mudah. Ada banyak hal yang harus dikorbankan. Namun kebencian pada orang-orang yang berusaha untuk membunuhnya membuat Hana menerima perjanjian itu. Nyai, aku ingin pamit ke desa. Aku harus menyelesaikan semuanya. Kata Hana meminta izin. Dia bertekad kembali ke desa untuk meminta bayaran pada ipar dan mertuanya. Apa kamu sudah memenuhi perintah sang dewi? Sudah, Nyai. Nenek tua itu mengangguk. Ya, pergilah. Jaga baik-baik sumpah yang kau ikrarkan pada Dewi Banowati.